Sis dan bro, November tahun lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada mantan Menkominfo, Johnny G. Plate. Menurut Ketua Majelis Hakim, Faisal Henry, Johnny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5. Berapa kerugian negara dari korupsi yang dilakukan Johnny dan gerombolannya? Kita sama-sama tahu, negara dirugikan 8 triliun rupiah lebih. Konon, perkara BTS 4G ini juga masuk daftar korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Atas vonis tersebut, Johnny mengajukan banding. Penasaran nggak sih seperti apa sosok Johnny sebelum terseret kasus korupsi? Nah, sebelum terjun ke politik, Johnny merupakan pengusaha sukses. Pria kelahiran Ruteng, Nusa Tenggara Timur, 10 September 1956 itu memulai bisnisnya di bidang alat perkebunan di awal dekade 1980. Sukses di industri perkebunan, Johnny dan rekannya merambah ke bisnis transportasi penerbangan. Tangan dingin Johnny dalam dunia bisnis lantas mengantarkannya menduduki jabatan mentereng di sejumlah perusahaan kelas kakap. Dia tercatat pernah menjadi komisaris PT Indonesia Air Asia, komisaris PT Mandosawu Putra Tama Sakti, komisaris utama PT Aryan Indonesia, direktur utama Bina Palma Group, hingga direktur utama PT Air Asia Investama. Meski sudah mapan sebagai pengusaha, syahwat kekuasaan Johnny tak terbendung. Dia memutuskan menapaki jalan politik praktis dan Johnny bergabung dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia atau PKDI. Bahkan Johnny sempat dipercaya menjadi ketua Mahkamah PKDI hingga 2013. Setahun berselang atau pada 2014, ia hijrah ke Partai Nasional Demokrat atau Nasdem besutan Surya Paloh. Pada tahun yang sama, Johnny menjajal peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI di pemilu 2014. Johnny melenggang mulus ke Senayan dari daerah pemilihan NTT 1. Ia duduk di Komisi 11 yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank. Johnny juga sempat dipercaya sebagai ketua kelompok fraksi atau Kapoksi 11, anggota Badan Anggaran Banggar, dan anggota Badan Musyawarah Bamus DPR RI. Karir politik Johnny pun kian loncat. Pada 2017, dia ditunjuk Surya Paloh untuk menjadi sekjen Partai Nasdem, menggantikan Rio Capella yang terseret kasus korupsi. Di pemilu 2019, Johnny kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI di dapil yang sama. Ia lagi-lagi menjadi legislator untuk periode kedua. Tak sampai sebulan, ia mundur dari parlemen lantaran mendapat tugas baru sebagai Menkominfo Kabinet Presiden Jokowi periode kedua. Tapi sayang, belum genap 5 tahun menjadi orang nomor 1 di Kominfo, karir Johnny harus terhenti. 17 Mei 2023, Kejaksaan Agung menetapkan Johnny dan lainnya sebagai tersangka dalam skandal mega korupsi BTS 4G. Sis dan bro, bagaimanapun juga Johnny harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan tugas kita adalah mengawal kasus ini hingga tuntas sampai keadilan ditegakkan. Salam solidaritas. PSI Partai Jokowi.